Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah al-qaim bihukukinna ma dhaqat inna wa farrajahallah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli ala nuril anwar wa sirril asrar wa tiryakil aghyar wa miftahi babin yasar sayyidina Muhammadinil mukhtar wa alihil adhar wa ashabihil akhyar adada ni'amillahi wa afdhari. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi shrah li sadri wa yassirni amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan pagi yang baik ini, yang penuh barokah ini, tentu masih di bulan Ramadan. Kita sama-sama minta kepada Allah agar Allah istiqomahkan kita. Allah selamatkan lahir dan batin kita. Allah kuatkan agar bisa terus menjalankan perintahnya dan menjauhi larangannya untuk menyempurnakan ibadah puasa di tahun ini. Jemaah kalau Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan hari ini kita akan bahas tentang salat sunnah tarawih dan permasalahan yang ada di dalamnya. Jemaah kalau Allah Subhanahu wa taala, ketika ditanya tentang apa definisi salat tarawih, maka definisinya adalah salat sunnah yang dilakukan setiap malam setelah pelaksanaan salat Isya pada bulan Ramadan. Dengan kata lain, salat tarawih ini adalah salat sunnah yang hanya dilaksanakan di bulan Ramadan dengan syarat sudah terlaksananya salat Isya. Apa keutamaan melaksanakan salat sunnah tarawih? Di antara keutamaan pelaksanaan salat tarawih, sebagaimana Nabi SAW mengatakan, hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim, faqala man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa saja yang mendirikan qiyamul lail, tarawih, karena iman dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala, maka diampuni baginya dosanya yang telah lalu. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Allah ampuni dosa kita. Salat tarawih menggiring kita untuk dibersihkan dari dosa. Dan itu terlaksana. Sudah sampai pada hari ini. Dalam sebagian riwayat yang diambil dari kitab Hasyiah Al-Bujairimi Al-Khatib, faqala inna Allah ta'ala mawdhi'an hawla al-arsh yusamma hadhiratul quds atau hadhiratul quds wa huwa minan nur wa fihi malaikatun la ya'lamu 'adadahum illa Allah ta'ala ya'buduna Allah ta'ala ibadatan la yafturuna sa'atan fa idza kana layali Ramadan ista'dhanu Rabbahum azza wa jal ayyanzilu ilal ard wa yahduru ma'a ummati Muhammadin sallallahu alaihi wasallam salat at-tarawih fa kullu man massahum aw massuhu sa'ida sa'adatan la yashqa ba'daha abadan. Falamma sami'a Sayyiduna Umar radhiyallahu ta'ala anhu hadha qala nahnu ahaqqu bihadzal fadl wa bihadzal ajr
Fajama'an nas ala salati tarawih fi syahri Ramadan. Wa kana dzalika sanata 14 minal hijrah. Indah. Sesungguhnya ada satu tempat di sekitar ciptaan Allah Subhanahu wa ta'ala yang bernama Hadhiratul Quds, terbuat dari cahaya. Di dalamnya terdapat para malaikat yang tidak tahu jumlahnya, jumlah para malaikat itu, kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah yang tahu jumlahnya. Para malaikat tersebut selalu mengerjakan ibadah kepada Allah. Tidak henti. Meskipun hanya sesaat. Maka ketika datang malam bulan Ramadan, mereka para malaikat meminta izin kepada Rabb, kepada Allah Azza wa Jal, untuk turun ke bumi dan ikut hadir bersama umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk melakukan salat sunnah tarawih. Maka ini kalimat yang sangat penting. Maka siapa saja manusia yang menyentuh mereka, yaitu para malaikat, atau tersentuh mereka, maka ia akan mendapatkan keberhasilan yang abadi kekal. Tidak akan celaka selama-lamanya. Ketika Sayyidina Umar mendengar kalimat ini, maka beliau radhiyallahu ta'ala anhu mengatakan, kita lebih berhak dengan fadilah keutamaan serta pahala ini. Maka beliau kemudian mengumpulkan kaum muslimin untuk sholat tarawih bersama di bulan Ramadan, dan ini terjadi pada tahun 14 Hijriah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, dalam hal ini sebagaimana kita tahu di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi melaksanakan sholat di malam Ramadan itu di hari pertama. Kemudian melaksanakan sholat di hari kedua bersama para sahabat di hari pertama dan kedua, tapi di hari ketiga Nabi tidak datang. Para sahabat menunggu. Ketika datang di waktu subuh, Nabi kemudian mengatakan kepada para sahabat, aku tahu kalian menungguku, tapi aku tidak datang ke masjid hanya karena satu. Aku khawatir Allah mewajibkan salat tarawih untuk kalian, dan itu akan memberatkan kalian. Maka setelah itu, sahabat Ubay bin Ka'ab radhiyallahu ta'ala anhu, di zaman Nabi, di zaman Sayyidina Abu Bakar, di zaman Sayyidina Umar, sampai tahun 14 Hijriah, beliau melaksanakan salat tarawih di 10 malam pertama dan 10 malam kedua. Kemudian melaksanakan salat tarawih sendiri-sendiri di 10 malam ketiga. Baru kemudian di tahun 14 Hijriah, Sayyidina Umar mengumpulkan seluruh jamaah melaksanakan salat tarawih di satu masjid dengan satu imam sepanjang bulan Ramadan sampai pada hari ini. Apa kata Sayyidina Umar? Aku tidak khawatir lagi. Aku tidak khawatir lagi. Karena Nabi sudah tiada, maka Allah tidak akan mewajibkan salat tarawih bagi kami. Jemaah yang Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan kembali apa yang kita bahas pada hari ini. Pertanyaannya adalah kapan tepatnya dibolehkan kita melaksanakan salat tarawih atau masuknya salat tarawih. Waktu menunaikan salat tarawih dimulai dari pelaksanaan salat Isya, meskipun salat Isya tadi dilaksanakan di dalam kondisi jamak misalnya, perjalanan misalnya. Setelah melaksanakan salat maghrib dan isya jamak takdim, maka setelah itu karena salat isya sudah terlaksana, dia boleh melaksanakan salat tarawih. Meskipun salat isyaknya kondisinya adalah jamak. Di
jelaskan bahwa di dalam mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu terdapat dua pendapat sebagai berikut. Pendapat yang kuat, hukumnya tidak sah jika dilakukan sebelum salat Isya. Tapi menurut pendapat yang lain muqabilul asah, hukumnya adalah sah melakukan salat sunnah tarawih sebelum salat Isya atau di waktu maghrib. Menurut pandangan Imam Abu Hanifah. Jamaah yang Allah Subhanahu wa taala, salat sunnah tarawih di dalam tata caranya boleh dilaksanakan munfarid, boleh dilaksanakan jamaah, boleh dilaksanakan sendiri, boleh pula dilaksanakan di dalam jamaah. Maka muncul pertanyaan, mana yang lebih utama? Salat sunnah tarawih dilakukan secara munfarid sendiri atau dilakukan secara berjamaah? Terdapat perbedaan pendapat di kalangan para ulama sebagai berikut. Menurut pendapat Imam Syafi'i, pendapat Imam Ahmad radhiyallahu taala anhuma, yang lebih utama salat tarawih dilaksanakan di dalam jamaah. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik bin Anas radhiyallahu taala anhu, yang lebih utama adalah dilakukan secara munfarid atau sendiri. Menurut pendapat sebagian ulama yang lain, jika tidak khawatir akan timbul rasa malas, maka lebih utama adalah dilakukan secara munfarid. Tapi khawatir atau dia khawatir akan muncul rasa enggan, malas, maka sebaiknya dilakukan di dalam jamaah. Sebagaimana sudah kita lakukan banyak, mayoritas di Indonesia ini bermadzhab Imam Syafi'i, maka salat tarawih dilakukan di dalam jamaah lebih utama dibanding dilakukan sendiri. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita beranjak kepada berapa jumlah rakaat salat tarawih. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, paling sedikitnya jumlah salat tarawih adalah 2 rakaat. Atau minimalnya salat tarawih adalah 2 rakaat. Dan paling sempurnanya adalah 20 rakaat menurut pandangan yang kuat dari mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Karena para ulama berbeda pendapat terkait dengan jumlah atau berapa banyaknya atau berapa jumlah maksimalnya salat tarawih. Menurut pendapat yang kuat dari mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, mazhab Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu taala anhu, mazhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu taala anhu, dan sebagian dari mazhab Imam Malik radhiyallahu taala anhu, maksimalnya salat tarawih adalah 20 rakaat. Menurut pendapat Imam Malik, di dalam pendapat yang lain, jumlah rakaat salat tarawih 36 rakaat. Ada pula sebagian ulama berpendapat jumlah salat sunnah tarawih adalah 8 rakaat. Menurut pendapat Imam Aswad bin Mazid radhiyallahu taala anhu, jumlah rakaat salat sunnah tarawih adalah 40 rakaat. Dengan kata lain, jangan sampai salat tarawih kita tinggalkan meskipun hanya 2 rakaat. Seandainya ada uzur, kita tidak bisa sholat tarawih, maka jangan tinggalkan yang 2 rakaat. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada satu masalah yang cukup penting disampaikan, khususnya pandangan kuat dari mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Apakah boleh sholat tarawih dilaksanakan 4 rakaat 1 kali salam? Sebagaimana kita melaksanakan sholat sunnah yang lain, yang boleh kita laksanakan 4 rakaat 1 kali salam. Menurut pendapat yang kuat dalam mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu, jika dilakukan dengan sengaja 4 rakaat 1 kali salam dan tahu hukumnya, maka tidak sah sholatnya.
Dan jika dilakukan dengan tidak sengaja, tidak tahu hukumnya, maka sholat yang telah dilakukan sah dan menjadi sholat sunnah mutlak, bukan sholat sunnah tarawih. Ini penting bagi mereka yang berpegang kepada mazhab Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Berikutnya, surat yang dibaca. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, surat yang dibaca dalam sholat sunnah tarawih terjadi perbedaan pendapat di kalangan ulama. Pendapat yang pertama mengatakan dianjurkan membaca seluruh Al-Quran dengan membaca 10 ayat pada setiap rakaat sholat tarawih di sepanjang bulan Ramadan. Sehingga dalam masa sebulan dapat menghatamkan Al-Quran 1 kali. Yang kedua, dianjurkan membaca seluruh Al-Quran dengan membaca 30 ayat pada setiap rakaat di sepanjang Ramadan ketika melaksanakan sholat tarawih. Sehingga pada saat bulan Ramadan selesai, sudah 3 kali dia menghatamkan Al-Quran di bulan Ramadan pada saat sholat tarawih. Anjuran yang ketiga, dianjurkan membaca surat-surat pendek sebagaimana sholat maghrib, karena sholat sunnah jika dilakukan secara berjamaah, maka dianjurkan untuk meringankannya. Sedangkan pendapat yang keempat, disesuaikan dengan keadaan orang yang melakukan sholat jamaah. Karena memperbanyak jumlah orang yang melaksanakan sholat lebih utama daripada memperpanjang bacaan surat Al-Quran. Itu 4 perbedaan di kalangan ulama. Jemaah Allah Subhanahu wa taala, ini rahmat bagi kita. Ketika kita memiliki beberapa pilihan terkait dengan bacaan yang disunahkan untuk dibaca di sholat tarawih, maka kita mengambil salah satunya menjadi rahmat buat kita. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, itu adalah merupakan rangkaian hukum dan permasalahan yang ada di dalam sholat tarawih. Apa harapan kita? Jemaah yang dimuliakan Allah, jangan tinggalkan sholat tarawih seuzur apapun kita, meskipun hanya 2 rakaat, laksanakan sholat tarawih. Jika bisa, sempurnakan. Karena belum tentu kita bertemu dengan Ramadan yang akan datang dan masih bisa melaksanakan sholat tarawih. Kalaupun ada, mungkin uzur sudah datang pada kita. Yang jelas, hari ini Allah beri kesempatan kita untuk bisa melaksanakan tarawih, maka laksanakan tarawih dengan sempurna. Sesempurna kesempatan yang Allah berikan kepada kita. Mudah-mudahan apa yang disampaikan manfaat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.